Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat pujian ini kami dikuatkan dan percaya bahwa meskipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kami. Kami yakini firman Tuhan dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, jamah setiap kami yang hadir pada saat ini, karena kami membutuhkan firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Allah Roh Kudus, sertai kami dan tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Kami tolak segala roh yang tidak berasal dari Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, shalom Bapak Ibu. Gimana kabar semuanya? Luar biasa baik ya. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur kita sudah ada di awal Desember, dan pasti Bapak Ibu sangat sibuk nanti mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Natal ya. Kita tidak lagi menyambut Tuhan Yesus lahir, tapi kita pasti menyambut Tuhan Yesus yang datang kedua kali, menjemput kita yang setia dengan Tuhan. Amin. Tuhan bekerja memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka bersama firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Bapak Ibu, jika sudah mendapatkannya, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita baca silih berganti. Ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14. Jika kamu benar berasa hati yang dapat memberikan diri sendiri, janganlah kamu menegakkan diri dan melakukan dusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati yang menangkap diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kita baca bersama-sama. Dan buah yang berdiri kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Berbahagialah saya dan saudara yang setia membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, menarik dari pembacaan kita pagi ini, saya akan membawa kita dalam satu tema, yaitu hikmat dari atas versus hikmat dari bawah. Sekali lagi, hikmat dari atas versus hikmat dari bawah. Kalau hikmat dari atas tentunya berasal dari Allah. Kalau hikmat dari bawah, pasti saudara akan lihat di sana dari dunia, dari manusia, dan dari setan-setan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di masa lampau ada seorang yang bernama Shao Guo di Tiongkok. Dia adalah anak seorang jenderal
terkenal di kerajaan Saul pada waktu itu, dan sejak kecil Saul sangat senang belajar tentang strategi militer. Dia begitu banyak belajar tentang strategi militer pada waktu itu. Sejak kecil dia sering berdiskusi dengan para jenderal tentang strategi bagaimana melawan musuh-musuh dan mengalahkannya. Suatu kali ada peperangan dan antara kerajaan Saul dan juga Kin. Mereka dua merebut kota yang bernama Sangdang. Ya, peperangan terus berjalan. Lalu muncul informasi bahwa Jenderal Kin sebenarnya takut dengan Saul karena dikenal memiliki pengetahuan akan militer yang sangat luas. Orang ini begitu pintar, saudara. Mendengar itu, Raja Kerajaan Saul mengirimkan Saul untuk mengambil alih pemimpin perang di Sandang. Mereka ingin merebut kota tersebut. Sayangnya, Saul tidak pernah memimpin pasukan apapun. Dia tidak punya pengalaman apapun. Ketika terjun dalam pertempuran, sesungguhnya dia bingung mau menempatkan posisi teori seperti apa dari sekian banyak teori yang dia pelajari. Ya, mungkin waktu musuh sudah mulai menembaknya, ya dia mulai buka-buka lagi bagaimana cara melawan musuh dengan panah, bagaimana cara melawan musuh dengan tidak ada kesempatan lagi. Akhirnya dia harus tewas dan dipanah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, sangat menyedihkan kalau kita melihat kehidupan Saul ketika dia terjun dalam lapangan. Dia hanya memikirkan teori yang dia dapati, tetapi dia tidak punya pengalaman. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu tidak heran bahwa kota Sangdan berhasil disebut oleh Kin dan ditewaskan oleh panah. Hal semacam ini kadang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita membaca buku cerita tentang bagaimana membuat nasi goreng yang enak, pasti belum tentu juga enak, ya, yummy dan lezat. Saya selalu nonton di YouTube bagaimana cara membuat mie goreng. Setelah membuat, wah, kayaknya ada yang kurang, ya, kurang lezat, ya, kurang enak dinikmati oleh adik-adik saya sendiri di rumah. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita juga mungkin belajar buku tentang pingpong, ya, tapi tidak berarti kita langsung bisa smash, bisa masuk. Kalau untuk kasih lewat lawan, mungkin kasih keluar pasti bisa, ya. Semua orang pasti jago, semua, ya. Nah, begitupun juga dengan kita dalam membina hubungan yang baik dengan sesama. Tidak berarti kita mampu melakukan dengan benar. Pengetahuan tidak dengan sendirinya membawa saya dan saudara memiliki tindakan yang benar. Untuk bisa bertindak dengan benar, kita butuh yang lebih dari pengetahuan, yang butuh dari teori, yaitu hikmah. Sekali lagi, yang kita butuhkan lebih dari pengetahuan dan teori, yaitu hikmah. Tentu saja bukan sembarang hikmat yang saya maksudkan di sini, tetapi hikmat yang benar, firman Tuhan yang mengajarkan saya dan saudara pagi ini bagaimana kita memiliki hikmat yang benar yang harus terwujud dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya, yang melakukan dengan benar, khususnya melalui relasi kita damai di dalam komunitas orang percaya, baik di dalam gereja maupun di dalam keluarga atau siapapun dalam komunitas orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menarik kalau kita melihat kembali bagaimana perikop ini ditulis oleh Yakobus, bagaimana orang-orang pada waktu itu mengerti tentang hikmat. Saudara, sebagian filsuf Yunani pada waktu itu memandang hikmat sebagai kemampuan intelektual atau kemampuan akan rahasia ilahi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Saya percaya jemaat Elroy juga pasti memiliki hikmat. Amin. Pasti memiliki hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hikmat memungkinkan kita mengetahui dengan benar sehingga kita dapat memilih jalan yang benar.
Hal ini juga yang diajarkan oleh Yakobus. Kalau kita lihat perikop-perikop sebelumnya, dari pasal-pasal sebelumnya, Yakobus mengajarkan bahwa iman dan pengetahuan tidak harus terwujud lewat iman yang benar, juga terwujud dengan tindakan. Ya, ditunjukkan dengan perbuatan. Tunjukin dong perbuatan kita. Jangan hanya percaya, tetapi juga dengan perbuatan kita. Contoh, dia mengatakan hati-hati dalam berbicara. Kunjungi janda-janda miskin. Jangan membedakan orang kaya dan orang-orang miskin. Jangan takut mengalami penderitaan. Amin. Itulah sebabnya Yakobus melihat orang-orang pada waktu itu hanya mementingkan iman, tapi perbuatan mereka tidak ada. Itulah sebabnya Yakobus menulis surat ini dengan penuh hikmat, supaya orang-orang pada waktu itu, bahkan saya dan saudara pagi ini, supaya tidak hanya memiliki iman yang percaya kepada Yesus, tetapi juga ada tindakan yang benar di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop ini, Yakobus membandingkan hasil dari dua macam hikmat. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-14, bisa silakan ditampilkan, dijelaskan dari ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kalau kita lihat di sana, dia mengatakan bahwa jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saudara, hikmat ini memiliki ciri adalah iri hati yang dari bawah, yaitu iri hati, mementingkan diri sendiri, memperlihatkan semangat yang luar biasa, yang menyala-nyala untuk melakukan sesuatu yang belum tentu salah, namun dilakukan dengan sikap permusuhan terhadap yang lain, berbeda pendapat dan sebagainya. Ayat 14 sangat jelas menunjukkan yang tidak peduli pihak lain dengan dalam komunitasnya sendiri. Di sini Yakobus tidak menyinggung benar salahnya yang dilakukan, tetapi soal sikap ketika melakukannya dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak dikatakan ayat yang ke-14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi, kadang kita mementingkan diri sendiri. Saya pernah konseling salah satu ibu gembala. Dia minta saya untuk dikonseling. Kakak Vicky bisa minta tolong kak konseling saya butuh penguatan dan jalan keluar. Oke, baik, kapan waktu siap. Setelah saya datang, dia cerita dengan pergumulan di mana suaminya meninggalkan dia. Saya coba mencari jalan masuk, kenapa sampai masalah muncul dalam keluarganya. Rupanya dia menceritakan dia begitu candu dengan kesibukan pelayanan, sehingga dia tidak mementingkan suami dan anak-anaknya. Saya bilang, kalau kamu panggil saya untuk menjadi konselor, berarti kamu siap untuk apa yang saya sampaikan dilakukan. Saya bilang, kamu harus cuti. Kamu harus cuti. Bilang gembala seniormu harus cuti. Kembali ke keluargamu, bangun hubungan relasi dengan baik. Kamu bisa digantikan oleh pendeta manapun, tetapi menjadi seorang istri dalam rumah tangga tidak ada yang bisa gantikan. Amin. Itulah sebabnya dalam proses berjalan dengan waktu, Tuhan memulihkan keluarga ini. Dia hanya mementingkan kesibukan pelayanannya sehingga dia lupa dengan keluarganya. Itulah sebabnya keluarga dan pelayanan itu nomor satu. Jangan balik ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita memiliki doktrin yang salah. Tuhan nomor satu, pelayanan nomor satu, baru keluarga nomor dua. Keluarga dan pelayanan itu nomor satu. Amin. Dua-duanya nomor satu. Saudara pelayanan, saudara juga harus pentingkan keluarga. Kadang banyak hamba Tuhan mengalami masalah di sini, terlalu terjun banyak dalam pelayanan sehingga anak-anak kacau dan keluarga berantakan. Mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapapun yang melakukan, baik seorang pengajar atau seorang pemimpin atau orang Kristen atau apapun yang diperjuangkan, jika dilakukan dengan permusuhan,
pihak lain atau kepentingan diri sendiri, pasti hasilnya akan ada tindakan yang buruk, ada kekacauan yang buruk. Makanya dikatakan dalam ayat yang keempat ayat 2, kalau kita lihat di sana, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah sebabnya kita sangat memerlukan hikmat Allah. Bukan hikmat dari dunia ini, bukan hikmat dari manusia, bukan hikmat dari setan yang nantinya bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah hikmat yang dari atas. Amin. Hikmat yang dari atas dari Allah bagi saya dan saudara. Damai bukan hanya karena tidak ada perselisihan, tetapi juga adanya hubungan yang benar antara satu orang dengan yang lain, di mana ada pendamai, ada peramah, ada penurut, ada penuh belas kasihan, ada buah-buah kebaikan, tidak memihak dan tidak munafik. Di sana adalah akan terciptanya damai sejahtera yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bukankah ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Pak Gembala bisa minta tolong buka di dalam 1 Korintus, atau bisa bacakan 1 Kolose pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Kolose 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Dan oleh Dialah Dia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Salib Kristus. Juga kamu yang dahulu lebih jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dan melakukan keburukan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kita lihat bahwa di sana dikatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Yesus sebagai contoh bagaimana sebagai pendamai dalam dunia ini. Begitupun saya dan saudara juga dalam hidup kita harus memiliki hikmat sehingga kita dapat melakukan suatu kedamaian dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada seorang pendeta di Amerika yang menceritakan pengalamannya menjadi pembawa damai. Ada seorang Kristen yang bernama John yang dihukum penjara 5 tahun karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak termasuk anak perempuannya sendiri. Selama di penjara, gerejanya secara teratur mendoakan dia dan membina John. Masalah timbul ketika John mendekati masa pembebasannya. Dia ternyata ingin kembali ke gerejanya. Saudara dapat bayangkan perasaan saudara kalau seorang yang senang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak ada di tengah-tengah kita, tentu ada perasaan yang tidak nyaman dan tidak aman. Perasaan itulah yang ada di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Jemaat dengan cepat terpecah antara kelompok yang setuju menerima kembalinya John dengan alasan bahwa Allah mengampuninya, dan kelompok yang menolak karena khawatir keamanan anak-anak gadis mereka. Kedua kelompok saling mengancam untuk keluar dari gereja jika pendapat mereka tidak disetujui. Pendetanya pusing sekali, bingung dengan permasalahan yang ada. Apalagi dia pendeta baru pada waktu itu. Bersyukur dia mengerti konteks ayat ini. Maka dia bersama-sama majelis bergumul untuk mencari tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hal itu. Mendengar pendapat kedua belah pihak, mereka mendiskusikan bagaimana prinsip Alkitab dapat diterapkan dalam gereja menerima John kembali. Meskipun dalam pergumulan yang begitu sulit untuk menerima John, bersyukur bahwa kedua pihak tidak mempertahankan pendapat masing-masing atau saling bermusuhan, melainkan mereka bergumul dengan Tuhan untuk mencari solusi yang sangat kreatif dan mempertahankan kesatuan gereja. Mereka akhirnya sepakat bahwa John tidak boleh ditolak untuk kembali ke gereja. Yang penting dibuat aturan,
bekerja sama dengan penegak hukum, supaya John selalu diawasi dan juga diawasi oleh majelis. Bahkan tidak boleh sendirian dengan anak-anak, dijauhkan dari sumber godaan seksual dan diberikan dukungan pastoral secara penuh. Inilah hikmat yang Tuhan beri bagi seorang gembala dan seorang majelis untuk mempertahankan kedamaian bagi anggotanya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah contoh bagaimana pengetahuan akan firman Tuhan secara psikologi, hukum yang digabungkan dengan usaha sungguh-sungguh untuk menerima hikmat Allah terwujud melalui tindakan yang penuh belas kasihan, yang tersedia mendengarkan dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Hasilnya adalah kedamaian dalam jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita jangan mementingkan diri kita sendiri, ego diri kita sendiri, sehingga menimbulkan iri hati, pertengkaran, baik antara suami dan istri, baik antara suami dan anak, istri dan anak, mungkin bahkan keluarga besar kita. Tapi marilah kita memiliki hikmat dengan baik, hikmat yang dari atas, selalu mendatangkan damai sejahtera. Amin. Amin, Bapak Ibu. Selalu mendatangkan damai sejahtera, tidak mendatangkan kekacauan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu saya berdiskusi dengan teman-teman pemuda dalam via Zoom online, ibadah online, dengan tema segala sesuatu boleh, tapi dalam tanda petik tapi, ya, saya bertanya, bolehkah saudara merokok? Bolehkah saudara pakai narkoba? Bolehkah saudara korupsi? Apakah ada di Alkitab? Berdosa atau tidak? Wah, luar biasa dari diskusi mereka dengan bijaksana, di mana Paulus menegaskan bagi jemaat di Korintus, kalau apa yang tidak ada di Alkitab, kita perlu hikmat. Amin. Kita perlu hikmat, kebijaksanaan. Sampai kakak Stefan berikan kesimpulan yang sangat baik. Dia bilang, segala sesuatu baik, tapi belum tentu benar, berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Segala sesuatu benar, bermanfaat dan berguna bagi orang lain, itu pasti baik. Amin. Segala sesuatu pasti baik, benar, kalau kita melakukan. Tujuannya berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya mementingkan hati nurani kita, tapi kita juga harus mementingkan hati nurani orang lain. Saya teringat kesaksian dari Bapak Kakak Frankie, waktu beliau sangat kecanduan dengan rokok. Mudah-mudahan tidak salah ya kesaksian dari Bapak ya. Bagaimana anaknya ingin uang, tapi Bapak Frankie selalu menipu anaknya, bilang uang tidak ada dan uangnya itu dipakai untuk merokok. Dan Tuhan menjamah beliau bahwa tidak boleh mementingkan diri sendiri, harus melihat anak-anak dan istri. Itulah Tuhan pakai beliau, memakai hambanya, melihat bahwa tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi melihat istri dan anak-anak dan keluarga. Bagaimana dengan diri kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu jemaat Rohani memiliki hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Kita tidak hanya mementingkan ego diri kita, tapi kita mau menerima satu dengan yang lain. Kita mau menerima hati nurani orang lain, supaya terciptalah damai sejahtera yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Saat ini kita bergumul dengan pembangunan hidup gereja. Itulah hikmat yang Tuhan beri bagi kita. Apa yang ada pada diri kita, mari kita beri untuk Tuhan. Amin. Sehingga pembangunan kita boleh selesai. Dengan apa? Ada tujuannya, berguna dan bermanfaat untuk masa depan kita, generasi berikutnya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari Bapak Ibu, milikilah hikmat dari atas, sebab hikmat dari atas adalah hikmat yang membawa damai dan bukan membawa suatu pertengkaran. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, dan saya minta Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami sekalian boleh belajar hikmat-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami bukan hanya mengetahui kebenaran, menjadikan kebenaran sebagai
pengetahuan belaka, tetapi kami juga belajar untuk menerapkan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Dan waktu kami ingin menerapkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, kami membutuhkan hikmat dari Tuhan, kuasa dan otoritas Allah, kemampuan dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan, kehadiran Allah di dalam hidup kami, menuntun kami sekalian, sehingga setiap kami dapat membedakan mana hikmat dari atas, hikmat dari Allah, dan mana hikmat yang berasal dari dunia ini, yang berasal dari ego kami, yang berasal dari pengetahuan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kami mempercayakan diri kami masing-masing, Tuhan. Tidak ada di antara kami yang sempurna, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan kami semua yang duduk mendengar. Kami semua membutuhkan hikmat Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk membedakan mana hikmat Allah dan mana yang bukan hikmat Allah. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Meskipun dia seorang muda, tapi kami percaya orang muda yang takut akan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan akan menjadi keberkatan dimanapun dia berada. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, Tuhan akan menyatakan kuasa dan otoritas-Mu, sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan akan membawa pujian dan penghormatan hanya kepada Allah saja. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap keluarga rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Jemaat El Roy yang ada, kami taruh di dalam tangan-Mu. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu Bapak Thomas Dale, dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga ini. Biarlah kasih kemurahan Allah terus memberkati keluarga ini. Keluar masuk mereka, anak-anak mereka dalam studi, dalam pelayanan, dan segala sesuatu yang dikerjakan, Tuhan campur tangan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga besar Magablo, menaruh keluarga ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Allah yang sempurna menjadi bagian mereka, memberkati pekerjaan kedua hamba-Mu, memberkati anak-anak dalam studi mereka, dan memberkati segala sesuatu yang sedang mereka gumuli dan doakan. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Victor Wariori. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, memberkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Biarlah kasih Tuhan juga menjadi bagian dari keluarga ini. Kami juga mau berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Angki Usmani. Kami memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Sam Usmani, Bapak Bobby Lengkong. Kami menyerahkan tiap-tiap kepala keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Anugerah dan pertolongan Tuhan menjadi bagian mereka dalam semua yang Tuhan percayakan kepada mereka. Istri dan anak-anak mereka, dalam tanggung jawab mereka, kami berkati mereka. Biarlah kasih dan kemurahan Allah juga menjadi bagian dari keluarga ini. Kami juga mau berdoa dan memberkati keluarga Kalambe, Mama Kalambes, keluarga kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan, menjadi ayah dan suami di tengah-tengah keluarga bagi mereka. Dan kami berdoa memberkati anak-anak yang masih dalam studi, dan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah bekerja. Kasih setia Tuhan menjadi bagian mereka. Memberkati Kakak Hendra keluarga, hamba-Mu dengan pelayanan saat ini di Petik Bintang. Tuhan memberkati istri dan anak yang ditinggalkan. Kasih setia Tuhan menjadi bagian mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, memberkati keluarga Stiana Pesi, menyerahkan Bapak dan Ibu dalam tangan-Mu, memberkati Opa Stiana Pesi dalam proses pemulihan. Kami mempercayakan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Kami percaya mujizat dapat berlaku bagi hamba-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan memulihkan, maka hamba-Mu dapat sembuh secara sempurna. Memberkati anak-anak mereka dalam studi, dan biarlah kasih Tuhan menjadi bagian dari keluarga ini. Kami juga mau berdoa pagi hari ini, menyerahkan keluarga hamba-Mu Bapak Heru Bugu, memberkati keluarga ini dengan keluar masuk mereka, kerinduan mereka untuk membangun dan menyelesaikan rumah mereka. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati, membuka jalan, sehingga pembangunan rumah ini juga dapat diselesaikan. Memberkati anak-anak mereka, kasih setia Allah yang Maha Besar menjadi bagian mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Matias Pigai. Kami menyerahkan Bapak dan Mama ke dalam tangan Tuhan.
memberkati kedua hamba-Mu di dalam masa tua mereka, menunjukkan kasih setia-Mu bagi mereka, sehingga mereka sehat dan kuat, menyerahkan anak-anak yang ada, keluarga-keluarga besar yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu, Bapak Nikanor Pigai, kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan anak kekasih kami, adik Selvi Pigai yang hari ini membawa anaknya ke dalam rumah Tuhan. Kami mau berdoa dari tempat ini, mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Allah Roh Kudus yang sudah memberkati dan memberikan anak kekasih ini bagi keluarga besar ini. Kami mempercayakan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Waktu mereka membawa anak ini ke dalam rumah Tuhan, tanda bahwa mereka mau menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin seluruh perjalanan kehidupannya. Tuhanlah yang menjadi raja atas mereka. Kedua orang tuanya kami taruh di dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kedua hamba-Mu. Biarlah mereka terus berkomitmen di hadapan Tuhan untuk membawa anak kekasih ini, putri mereka, kepada takut akan Tuhan, untuk mengenal Allah sejak dari masa kecilnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu Bapak Denny Patiasina, menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Sekeluarga Bapak Denny yang sudah ada di Merauke dengan pekerjaan di sana, Tuhan memberkati dan campur tangan. Ibu Neti dan anak-anak yang ada di sini, biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa buat rencana dari anak kekasih kami, Kakak Tia, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan, menuntun mereka dan menibakan mereka di kota Sorong, dan memberkati semua persiapan untuk menuju kepada pernikahan. Biarlah kasih yang Allah yang Maha Besar akan menyatakan anugerah-Mu dan menolong mereka untuk melewati segala sesuatu di dalam pertolongan dan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu Bapak Bonifas Besi Timur, menyerahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Anugerah Allah yang Maha Besar menjadi bagian Bapak, Ibu, dan anak-anak. Biarlah Engkau ya Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi mereka. Kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu Bapak Deovis Tahulendi. Kami menyerahkan keluarga ini di dalam tangan Tuhan. Pekerjaan dan keluar masuk mereka, kendaraan, anak-anak mereka. Biarlah anugerah Allah yang Maha Besar menjadi bagian dari hamba-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan juga keluarga hamba-Mu Bapak Tinus Row, memberkati Bapak dan Mama dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam kesibukan dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah kasih Allah yang Maha Besar menjadi bagian dari kedua hamba-Mu senantiasa, dan mempercayakan seluruh keberadaan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Frankie Row, memberkati Bapak dan Ibu, memberkati anak-anak mereka. Biarlah anugerah Allah yang tidak berkesudahan terus menjadi bagian dari keluarga ini. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Jonathan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, pekerjaan hamba-Mu, dan segala sesuatu yang sedang digumuli hari ini. Tuhan menjadi sumber jawaban. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Numberi. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, menyerahkan Kakak Regi dalam tangan Tuhan. Dalam masa kehamilannya Tuhan jaga dan sertai, dan biarlah janin dalam rahim hamba-Mu boleh bertumbuh sehat dan kuat, dan tepat pada waktunya dapat lahir dengan sehat dan kuat dalam pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada di antara kami yang hamba lupakan untuk sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan pagi hari ini, kami berdoa dan memberkati setiap pribadi rumah tangga, keluarga lepas keluarga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sedang ada di dalam rumah Tuhan hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan kemurahan Tuhan yang Maha Besar menjadi bagian kami semua. Anak-anak kami yang sedang studi, baik yang studi di luar kota Sorong maupun yang ada di dalam kota, di perguruan tinggi, di SMU, SMP, SD, TK, PAUD, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sumber hikmat dan sumber pertolongan, sumber ilmu pengetahuan akan memampukan mereka sehingga mereka boleh berhasil dalam kasih karunia Tuhan. Mereka yang sedang menulis tesis, skripsi, yang sedang
mengajukan proposal mereka, bahkan yang sedang menghadapi ujian-ujian akhir. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah sumber hikmat, menolong dan memberkati anak-anak kami, sehingga mereka boleh berhasil di dalam kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Orang-orang muda yang sedang mencari pekerjaan, kami berdoa dan memberkati mereka. Pertolongan-Mu juga menjadi bagian dari anak-anak kami, sehingga mereka juga dapat bekerja dan menikmati kasih Tuhan. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan memberkati, sehingga mereka juga dapat menjadi berkat di tempat pekerjaan mereka. Mereka dapat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan pembangunan rumah Tuhan. Kami bersyukur buat setiap tahap yang Tuhan sudah berkati, sehingga pekerjaan ini sampai pada saat ini boleh terus terlaksana di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat panitia, ketua panitia yang terus bekerja keras, hamba-hamba-Mu yang bekerja sebagai tukang di dalam mengerjakan pembangunan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat setiap umat-Mu yang sudah menopang dengan doa, dengan tenaga, dengan berkat Tuhan yang ada pada mereka. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan yang maha besar menjadi bagian mereka. Berkat-berkat Allah dicurahkan, dan biarlah anugerah Allah yang maha tinggi menjadi bagian dari seluruh umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus berkati pemimpin negara kami dan memberkati pemulihan supaya negeri kami boleh terbebas dari COVID. Kami berdoa biarlah negeri kami boleh membangun dengan baik dan Indonesia diberkati, dipulihkan. Kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami. Segala sesuatu yang coba ditaruh oleh iblis, siasat tipu daya untuk mengacaukan, untuk menghancurkan, untuk memecah belah, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan halaukan itu. Dan biarlah Tuhan kami menikmati kedamaian. Umat-Mu yang beberapa waktu yang lalu harus menderita karena penganiayaan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menghiburkan setiap keluarga yang ditinggalkan, dan biarlah anugerah Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga penghiburan yang sejati dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur memberkati kota dan kabupaten Sorong, menyerahkan tempat di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami melakukan dan beraktivitas. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuduskan tempat itu bagi Tuhan dan kuduskan tempat itu bagi kami, sehingga Engkau hadir di dalam segala sesuatu dalam apa yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan syafaat ini kepada Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada